الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Disampaikan kepada para jemaah laki-laki untuk bisa mengisi saf yang kosong di depan. Masih ada kami lihat kosong di samping kanan kita, untuk bisa mengisi terlebih dahulu di depan sebelum di belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Camat Semboopu beserta segenap jajarannya, yang kami hormati Bapak Lurah Pacinongan beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Al-Ustadz Syamsul Bahri Pelu STHI selaku pembawa khutbah Idul Adha 1443 Hijriah, yang kami hormati para pembina dan pendiri Yayasan Masjid Citra Garden Goa, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Citra Garden Goa beserta segenap jajarannya, dan yang kami hormati, yang kami cintai hadirin hadirat para jamaah salat Id yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang, yang telah menganugerahkan kepada kita kesehatan dan kekuatan iman, sehingga pada hari ini, hari Ahad 10 Juli 2022 Miladiah, bertepatan pada tanggal 10 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini, di suasana yang berbahagia ini, untuk melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat Idul Adha 1443 Hijriah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut setianya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, berdirinya kami di sini adalah untuk membacakan susunan acara beserta para petugas pelaksanaan salat Idul Adha yang dilaksanakan oleh Yayasan Masjid Citra Garden Goa bekerja sama dengan Ciputra Group. Langsung saja, yang pertama, petugas kotak infak untuk ikhwah atau laki-laki atau dan perempuan. Yang pertama Adinda Rezel, yang kedua Adinda Muhammad Awal Azam, yang ketiga Adinda Muhammad Aidin, yang kelima Adinda Muhammad Danis, 6 Adinda Irfan Arafah, 7 Adinda Fuad, dan terakhir Adinda Irsyad Syukran. Kepada Adinda yang telah kami sebutkan namanya untuk melaksanakan amanahnya setelah sholat Id tadi, sebentar. Acara yang kedua, sambutan pengurus Yayasan Masjid Citra Garden Goa. Dalam hal ini dibawakan oleh Bapak Pembina dan pendiri Yayasan Masjid Citra Garden Goa, yakni Bapak Marwan. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mengawali sambutan ini kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para jamaah salat Idul Adha Kompleks Perumahan Citra Garden, kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jikalau kami dari pribadi ataupun kami atas nama yayasan ada kesalahan-kesalahan yang kami lakukan, maka melalui kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua, hal pembangunan masjid kita. Perlu kami sampaikan bahwa sejak 27 Ramadan tahun yang lalu kita canangkan untuk pembangunan Masjid Citra Garden di kompleks kita yang tercinta ini. Jumlah dana yang terkumpul kurang lebih 1 miliar. Dana ini terkumpul sejak 27 Ramadan yang tahun yang lalu sampai Ramadan yang baru-baru ini, yang tahun 1443 Hijriah. Perlu juga kami sampaikan bahwa besarnya dana yang terkumpul ini adalah merupakan 99% kontribusi dari warga Citra Garden. Adapun tambahan-tambahan itu adalah kami dapatkan dari beberapa perusahaan-perusahaan yang telah mensupport dari pembangunan masjid kita ini. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa yang ketiga, perlu juga kami sampaikan kepada teman-teman sekalian warga Citra Garden bahwa
dana yang terkumpul ini itu kita gunakan untuk pembangunan masjid kita yang tercinta. Kemudian dana yang lain yang kita kumpulkan adalah melalui penggalangan dana celengan subuh. Dana celengan subuh ini kita gunakan untuk operasional kegiatan-kegiatan masjid kita dan juga untuk pembangunan masjid kita. Jadi dana celengan subuh kami stressing di sini bahwa di samping untuk pembangunan masjid kita juga kami gunakan untuk untuk dana operasional masjid kita. Seperti kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, kegiatan dakwah, kegiatan ta'lim dan sebagainya. Perlu juga kami sampaikan di hadapan teman-teman sekalian bahwa dana celengan subuh ini kami gunakan untuk membiayai bila mana ada keluarga kita yang berduka, maka alhamdulillah ya, insyaallah Yayasan Masjid Citra Garden akan menanggung semua biaya teman-teman yang berduka, mulai dari penyelenggaraan jenazah, kain kafan, mobil ambulans, kecuali yang saat ini yang belum kita bisa tanggulangi adalah pengadaan lahan kuburan. Sehingga kami sampaikan bahwa celengan subuh ini sekali lagi adalah untuk kegiatan operasional masjid kita dan juga untuk kegiatan sosial kita bersama dalam lingkungan Yayasan Citra Garden Goa, dalam lingkungan perumahan kita yang kita cintai ini. Sehingga sekali lagi kami sangat berharap kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk mari kita sama-sama mensupport ya, baik untuk pembangunan wakaf masjid kita maupun untuk penggalangan dana celengan subuh ini. Insya Allah setiap jadwal yang ditentukan sudah ada petugas dari masing-masing blok, mulai dari blok A, B, D, E, F, G, H, I dan J. Dan insya Allah semua dana yang terkumpul itu terekam dalam database sistem yang kita gunakan. Jadi insya Allah kita bisa audit ya secara publik dana-dana yang digunakan oleh Yayasan Masjid Citra Garden, apakah itu dana wakaf yang terkumpul maupun dana celengan subuh yang terkumpul. Kemudian pengumuman yang keempat yang perlu kami sampaikan ke hadapan Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah untuk tahun ini total sapi kurban ya, yang terkumpul sebanyak 18 ekor. Sebanyak 18 ekor, dan itu semua adalah dari kita yayasan, dari warga Citra Garden. 18 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Insya Allah sebentar kami mengundang kepada para peserta kurban, para donasi kurban untuk datang bersama-sama menyaksikan hewan kurbannya, hewan sapinya untuk pada saat pemotongan. Dan insya Allah bisa masing-masing untuk diikuti, diupdate pada grup WhatsApp yang kita sudah siapkan. Saya kira demikian, dan sekali lagi insya Allah yang terakhir sekali kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa pembangunan masjid kita ini akan kita mulai segera setelah penyelenggaraan salat Idul Adha ini. Kita akan mulai, dan kami dari pengurus yayasan itu sudah membuat SPK kembali, surat perintah kerja untuk pembangunan masjid kita. Dan yang kita butuhkan untuk tahap kedua ini adalah tahap ketiga ini sebesar 1,2 miliar. Itu untuk apa? Itu untuk pembangunan struktur lantai 2, struktur lantai 3 beserta atap. Jadi insya Allah setelah mungkin 2 hari 3 hari setelah hari kurban ini, maka kami akan sampaikan kembali planning kita untuk penyelenggaraan pembangunan masjid kita yang kita cintai ini. Dana 1,2 miliar ini tidak kita butuhkan sekaligus, tetapi planning kami dari pengurus itu kami selesaikan dalam waktu 1 tahun, sehingga akan kita breakdown anggarannya. Untuk tahap pertama kita membutuhkan dana sebesar 250 juta, dan saya yakin dan percaya dengan kita bersama-sama, maka insya Allah masjid kita yang kita cintai ini akan segera terwujud. Seperti pengalaman kita setahun yang lalu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, akan sangat susah untuk kita bisa menggunakan masjid kita dalam waktu dekat ini. Tapi alhamdulillah dengan support dari teman-teman
dari warga Citra Garden, maka sedikit demi sedikit dana yang kita kumpulkan akhirnya bisa menjadi banyak sesuai dengan target yang kita rencanakan. Sekira demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan pengurus Masjid Citra Garden yang diwakili oleh Bapak Pembina dan Pendiri Yayasan Masjid Citra Garden, Bapak Marwan. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya sambutan seragam dari Bapak Bupati Goa yang akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Lurah Pacinoang, Bapak Fakhri Nur SH. Kepada beliau dipersilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ketua RW Kelurahan Pacinongan, Pak Marwan selaku pembina dan ketua dan Yayasan Masjid Citra Garden, Bapak Ketua RT Citra Garden, masyarakat perumahan Citra Garden, Totoa Malabiri Kungaseng. Kami dimandatkan oleh pemimpin kami, yaitu Bapak Bupati, untuk membacakan sambutan seragam Bupati Goa pada acara pelaksanaan Sholat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dipertemukan kembali dalam suasana kebahagiaan dan kegembiraan dan hadir di sini untuk melaksanakan hari raya Idul Adha 1443 Hijriah. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli, yang diutus ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia. Pelaksanaan hari raya Idul Adha tahun ini masih dalam suasana COVID-19. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh jamaah salat Idul Adha untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Meskipun fatwa yang dikeluarkan oleh MUI telah membolehkan kita untuk merapatkan saf dalam pelaksanaan sholat berjamaah, namun saya menghimbau agar kita semua tetap memakai masker untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Selain itu, rajin mencuci tangan dengan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer untuk mencegah penyebaran virus yang dapat dicegah dengan dua cara, yakni memakai masker dan melakukan vaksinasi. Untuk itu, saya mengajak kepada para jamaah sekalian, utamanya yang belum melaksanakan vaksin, untuk segera melakukan vaksin agar kekebalan kelompok bisa tercipta di wilayah Kabupaten Goa yang kita cintai. Mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita semua dapat hidup normal seperti sedia kala. Hadirin dan hadirat jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pada saat yang bersamaan sekarang ini, ribuan bahkan jutaan jamaah haji telah berada di kota suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah.
termasuk jamaah haji kita dari Kabupaten Goa. Untuk itu mari kita doakan semoga mereka semua selalu sehat dan insya Allah memperoleh haji yang mabrur. Hari Raya Idul Adha dikenal juga dengan sebutan Hari Raya Idul Kurban. Olehnya itu saya mengajak kita semua yang mampu untuk melaksanakan kurban, karena melaksanakan kurban merupakan pembuktian atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, berkurban juga akan meningkatkan harmonisasi hubungan kita dengan saudara-saudara kita yang mampu. Ibadah kurban syarat dengan makna peningkatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, dan peningkatan hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Dengan momentum Idul Adha ini, saya berharap kepada kita semua agar senantiasa memelihara nilai-nilai yang terkandung di dalam pelaksanaan ibadah kurban, sehingga nilai-nilai tersebut dapat menginspirasi dan memotivasi kita untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap mengedepankan kebersamaan, kekompakan, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, dalam rangka mewujudkan visi misi Kabupaten Goa tahun 2021-2026, maka pemerintah Kabupaten Goa fokus pada 7 program strategis, yaitu program bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang infrastruktur, bidang pertanian, bidang UMKM, dan bidang kepariwisataan. Untuk mewujudkan semua program prioritas tersebut dibutuhkan kolaborasi dari semua pihak terkait. Kolaborasi yang dimaksud adalah kolaborasi pentahelix, yaitu kerjasama antara pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi, dan media. Dengan terlaksananya kolaborasi tersebut, saya yakin dan percaya program strategis insya Allah dapat kita wujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Goa. Di tahun ini insya Allah akan segera diluncurkan program Satu Desa, Satu Sarjana, guna mendukung program investasi sumber daya manusia seperempat abad. Selain itu, program Satu Hafiz, Satu Desa, Satu Hafiz, dan Satu Desa, Satu Kelurahan juga akan diluncurkan. Program ini adalah hasil kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Untuk mendukung program ini, pemerintah Kabupaten Goa berkolaborasi dengan pihak akademisi, yakni Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sarana untuk para penghafal Al-Quran. Alhamdulillah telah siap, yakni rumah tahfiz milik pemerintah Kabupaten Goa yang berada di Kecamatan Bajeng. Harapan kita bahwa kelak akan ada 1 orang penghafal Al-Quran di setiap desa dan kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Goa, sehingga insya Allah keberkahan akan senantiasa menaungi wilayah Kabupaten Goa yang kita cintai bersama. Selain itu, program peningkatan kompetensi para imam desa dan kelurahan yang kita kolaborasikan dengan pihak Quantum Ahyar Institute milik Ustaz Adi Hidayat di Bekasi juga insya Allah akan dilanjutkan kembali setelah mengalami penundaan pemberangkatan gelombang kedua akibat merebaknya pandemi COVID-19 2 tahun silam. Mari kita berdoa agar semua program tersebut dapat berjalan lancar dan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh elemen masyarakat serta pihak terkait yang telah mendukung program pemerintah. Mari kita tetap bersatu untuk mewujudkan semua program pemerintah Kabupaten Goa yang semakin maju dan sejahtera di masa yang akan datang. Hadirin dan hadirat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua selaku masyarakat Kabupaten Goa untuk menciptakan kehidupan beragama yang rukun, damai,
dan mengedepankan kebersamaan dan rasa saling menghormati dan menyayangi sebagai bagian dari tanggung jawab kita semua sebagai umat muslim demi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Goa. Akhirnya atas nama pribadi dan keluarga besar serta jajaran pemerintah Kabupaten Goa mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi. Semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Semoga bermakna dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Goa Dr. Adnan Purita Ihsan Yasin Limpo SHMH. Itulah tadi sambutan seragam dari Bapak Bupati Goa yang dibawakan oleh Bapak Sekretaris Lurah Pecinoang, Bapak Fakhri Nur SH. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya penyampaian tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Rakaat yang pertama berniat dalam hati, kemudian membaca takbiratul ihram sambil mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah, bertakbir 7 kali. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, disunnahkan surah Al-A'la, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud kembali, kemudian takbir intiqal atau takbir untuk kembali berdiri dari posisi sujud dan duduk. Di rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek, surah Al-Ghasyiyah, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, duduk, membaca tasyahud akhir, dan terakhir salam. Itulah tadi penyampaian tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian yang bertindak sebagai khotib pada hari ini yakni Bapak Al-Ustadz Syamsul Bahri Pelu STHI Hafizahullahu Ta'ala, Imam Al-Ustadz Ahmad Ittirob Al-Haq Hafizahullahu Ta'ala. Selanjutnya marilah kita melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Tsumma wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Mubin
وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا إخوة الإسلام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل القائل في محكم كتابه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد kaum muslimin rahimakumullah, biarkan hari ini kita menghirup iman yang terdalam, biarkan pagi ini kita menyelam pada lautan kasih Allah yang tiada berbatas. Biarkan saat-saat penuh berkah ini kita nikmati setiap detiknya dengan bahagia, karena kalimat Allah masih bisa terucap, karena takbir Allahu Akbar tetap membahana, membuat yakin pada Allah, menghujam dalam, menghias setiap helaan napas kehidupan. Maka biarkan bahagia menyapa setiap jiwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara karunia terindah di dunia ini bagi umat manusia adalah keluarga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi ana khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya para yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Dalam keluarga terparu cinta, padanya bertaut jiwa. Darinya Allah Ta'ala ciptakan generasi manusia sepanjang masa. Keluarga adalah unit terkecil dalam bangunan suatu masyarakat manusia. Kuatnya suatu masyarakat, bahkan bangsa dan negara adalah dengan kuatnya keluarga-keluarga di dalamnya. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan keluarga yang kuat dan saleh akan dikumpulkan kembali di surganya kelak. Allah tegaskan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuki bersama orang saleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Quran surat Ar-Ra'd ayat 23. Sebaliknya, hancurnya suatu bangsa dan negara adalah dengan runtuh dan hancurnya bangunan keluarga di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita menyaksikan demikian gencar, masif, dan terstruktur upaya global untuk meruntuhkan yang namanya bangunan keluarga itu. Merabaknya LGBT saat ini dengan berbagai wasilah, terutama dengan media internet, sesungguhnya adalah upaya menghancurkan institusi keluarga yang pada intinya bertujuan menghancurkan peradaban manusia. Fitrah manusia yang diciptakan oleh Allah berpasangan antara laki-laki dan perempuan hendak diubah menjadi hubungan sesama jenis yang hanya menghasilkan demikian banyak musibah dan mara bahaya. Menyebarnya penyakit HIV atau AIDS yang sangat mematikan adalah akibat dari perilaku homoseksual dan lesbianisme yang sangat dimukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perilaku menyimpang ini hanya mengundang petaka berupa penyakit mematikan, kepunahan ras manusia, dan kemurkaan Sang Maha Kuasa. Oleh karena itu, sangat menjijikkan perilaku sebahagian politis yang berupaya melicinkan jalan legalisasi kemaksiatan ini dalam bentuk perundang-undangan. Sepertinya saat ini kita kehilangan budaya malu. Banyak orang bahkan bangga dengan dosa, wallahul musta'an. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Bukhari. Semakin miris dengan hilangnya rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya, saat pengguna media sosial semakin liar menerba semua norma agama dan tata krama tanpa ada batas. Segenggam layar kaca telah menjelma menjadi pintu neraka. Semakin miris hilang rasa malu ini dengan perilaku di dunia maya tersebut. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masalah semakin runyam dengan hantaman terhadap institusi keluarga muslim, dengan kampanye nikah beda agama yang bukan lagi sekedar kita pandang dari sudut fikih semata, namun hal ini telah menjadi wasilah untuk meruntuhkan sendi utama keluarga muslim, yaitu akidah Islam. Apakah kekufuran yang hendak kita wariskan pada anak cucu kita? Mari kita belajar pada Nabi Allah Nuh alaihissalam yang demikian peka
memproteksi generasi dari kekufuran, bukan justru membiarkan atau membuka ruang pada kekufuran tersebut. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala nuhu rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Nabi Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi ini. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir. Surah Nuh ayat 26 sampai 27. Wallahul musta'an wa ilaihil mushtaq. Keadaan menjadi semakin menggeramkan ketika justru banyak pihak yang bukan hanya risih dengan penampilan yang islami, bahkan cenderung fobia dan benci dengan semangat keberislaman. Bahkan simbol sakral Nabi tercinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan bahan olok-olokan. Bahkan ada yang dengan demikian hina menjadikan nama beliau sebagai iklan miras. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka sehina-hinanya. Sungguh kondisi ini membuat kita hampir kehilangan kendali. Wallahul musta'an. Namun sesaat kembali sadar bahwa sebesar apapun masalah dan problema itu, tak mungkin lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tak mungkin melampaui kodrat kemahabesarannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saat kita merayakan Idul Adha dan haji di tahun ini, kita kembali mengingat seorang nabi yang kisah kehidupannya menjadi latar belakang disyariatkan ibadah kurban dan haji ini. Dialah Ibrahim alaihissalam. Mari kita belajar dari pribadi yang mulia ini, di mana di zamannya ia menghadapi multi problem yang mungkin lebih hebat dari yang kita hadapi. Yang saat beliaunya telah berhadapan dengan rezim pemuja berhala, kelompok manusia yang tidak memahami kekuatan logika dan hanya dapat dipahamkan dengan logika kekuatan. Ibrahim, sang kekasih Allah ini, bahkan rela dibakar hidup-hidup demi mempertahankan tauhidnya yang mulia. Nilai ini dipertahankan dan diwariskan kepada anak keturunannya, di mana Allah tegaskan dalam firman-Nya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim telah mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yaqub. Ibrahim pun berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Al-Baqarah 132. Keyakinan akan tauhid inilah yang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin, as'adakumullah. Semoga kebahagiaan selalu bersama kita semua. Kemudian perkara yang melekat pada tauhid itu sendiri menjadi bagian yang tak terpisahkan darinya adalah solat. Ya, solat penyambung jiwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Solat pelipur segala duka dan lara. Solat pencegah diri dari setiap dosa. Solat pemetik kekuatan tiada tara. Munajat Ibrahim alaihissalam abadi dalam Al-Quran terkait hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam firman-Nya, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi li zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah
faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau, yaitu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin, wa farriqu bainahum fil madaji. Perintahkanlah anak-anakmu untuk solat pada saat mereka berumur 7 tahun, dan pukullah untuk mendidik untuk solat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Tentu proses pembelajaran 3 tahun dari umur 7 tahun hingga 10 tahun ini telah berjalan lebih dari 1000 hari. Dengan demikian telah melewati lebih 5000 waktu salat. Suatu proses yang harus dilalui dengan penuh kasih sayang dan disiplin. Alangkah indahnya nasihat orang tua mengajak anaknya salat. Bunayya tawadda wa qum lis-shalah, anakku berwuduklah dan tegakkanlah salat. Wa shalli li rabbika taksib ridahu, salatlah untuk Tuhanmu, niscaya kamu dapatkan ridhonya. Idza radiyallahu an muslim, jika Allah telah ridha bagi seorang muslim, yanalus sa'adata litiwalil haya, maka dia akan memperoleh kebahagiaan selama hidupnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, pendidikan Islam yang paripurna pada setiap keluarga adalah jihad dan perjuangan kita untuk agama, bangsa dan negara. Saatnya kembali ke rumah, menengok setiap ruang hati dan jiwa anak-anak kita, meneranginya dengan kitabullah, mengisinya dengan sunnah Rasulullah, dan menghiasinya dengan akhlakul karim. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bencana demi bencana, musibah demi musibah, bahkan fitnah demi fitnah merupakan menerpa umat dan bangsa ini. Namun kita harus tetap yakin bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong gelap tersebut. Sejarah selalu membuktikan bahwa pertolongan Allah tidak akan pernah terlambat, dan itu bermula dari keluarga pejuang melahirkan para pejuang. Saat Al-Aqsa dijajah, kaum Salibis dan Al-Qudus Yerusalem banjir darah, maka muncullah Imaduddin Az-Zanki membela. Kemudian lahir darinya pahlawan besar sepanjang masa, yaitu Sultan Nuruddin Az-Zanki. Dari semangat seorang ayah pejuang, Najmuddin Ayyub, lahirlah sang pembebas Al-Aqsa, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari seorang Sultan Khairun, lahir Sultan Babullah, pengusir penjajah Portugis dari tanah Maluku. Dari seorang Sultan Malikus Said, lahirlah sang ayam jantan dari timur, yaitu Sultan Hasanuddin. Dari keturunan Sultan Agung, lahirlah sang putra tanah Jawa, yaitu Pangeran Diponegoro. Dzurriyyatan ba'duha min ba'din wallahu sami'un alim. Sebagai suatu keturunan yang sebagiannya keturunannya dari yang lain, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Semoga di rumah-rumah kita akan lahir Salahuddin milenial yang menjadi generasi pembebas Al-Aqsa, akan lahir Pangeran Diponegoro dan Hasanuddin masa kini, para penjaga panji-panji tauhid di Nusantara ini, para penebar iman dan kasih sayang, para pembela cinta dan kebenaran, yang takutnya hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang harapannya hanya kepada Sang Pencipta, yang impiannya hanya menerba bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari hari Idul Adha ini, di hari Idul Adha ini,
Idul Kurban yang mulia. Mari semakin dekat para Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kurban. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat dzalika huwal fadlul kabir. Surah Fatir ayat 32, yang artinya kemudian kata Allah, kami wariskan Alkitab kepada hamba-hamba pilihan kami, dan hamba-hamba tersebut ada zalimun li nafsi, ada muqtasid bersikap pertengahan, wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara mereka senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Jika ayat ini kita kontekskan dengan ibadah kurban, maka orang-orang beriman dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, zalimun li nafsi. Kenapa menzalimi? Mereka zalim terhadap diri-diri mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan keluaskan rezeki kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan harta kepada mereka. Namun di saat ibadah kurban, mereka tidak ada azam atau niat untuk menjalankan ibadah kurban tersebut. Sampai berlalu ayyam tasyrik yang 3 hari, mereka tidak ditemukan nama-nama mereka untuk menjalankan yang namanya ibadah kurban. Orang-orang seperti ini zalim, sudah diberikan keluasan rezeki, namun mereka tidak menjalankan ketaatan, yaitu ibadah kurban. Dan di antara mereka kelompok kedua, muqtasid, yang bersikap pertengahan. Mereka hamba-hamba yang hanya mencukupkan diri mereka untuk berkurban, masuk bersyirikat dalam satu kelompok kurban, atau mereka hanya berkurban 1 ekor kambing misalkan, padahal mereka mampu lebih dari itu. Mereka mampu untuk berkurban 1 ekor sapi, atau mereka mampu untuk berkurban 3 sampai 4 ekor kambing, namun mereka mencukupkan diri mereka untuk masuk bersyirikat dalam satu kelompok. Orang-orang seperti ini dikatakan muqtasib, bersikap pertengahan dalam menyikapi ibadah kurban tersebut. Dan golongan yang ketiga disebutkan dalam ayat ini, wa minhum sabiqun bil khairat, dan sebahagian mereka senantiasa berlomba-lomba, memacu diri-diri mereka untuk menjalankan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ibadah kurban, mereka menyiapkan, mereka berazam untuk masuk dalam kelompok orang-orang berkurban pada tahun ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dzalika huwal fadlul kabir. Hal itu merupakan keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menengadahkan jiwa, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Penggenggam semesta. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami. Hanya itu pinta kami. Dosa kami melangit, namun ampunanmu melebihi langit dan bumi. Ya Allah, jagalah tanah suci kami semuanya, Makkah dan Madinah. Jangan biarkan tangan-tangan kotor menebar nista padanya. Allahumma ya Allah, kembalikan dan merdekakan segera Al-Aqsa. Hadirkan jiwa raga kami dalam kemerdekaan itu. Ya Allah, ampuni orang tua kami, jadikan kami anak berbakti, jauhkan kami dari durhaka, satukan kami dalam rahmat-Mu hingga berkumpul di surga kelak. Ya Allah, satukan hati kami dalam meniti jalan juang-Mu ini. Enyahkan semua benci, enyahkan semua benci, enyahkan semua benci. Buat kami saling cinta mencintai kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, jagalah para guru dan pemimpin kami. Berilah petunjuk-Mu pada mereka dalam menakodai bahtera perjuangan ini. Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Layar telah kami kembangkan, saut telah terangkat. Bimbinglah perahu juang ini berlayar menuju Pulau Harapan, atau biarkan kami tenggelam dalam lautan kasih sayang-Mu. Allahumma taqabbal dhahayana wa la taj'alna dhahiyatan li'a'daika wa a'daina
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu orang